Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Hadirin sekalian, ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam, masih melanjutkan pembahasan hadis yang ke 73 insyaallah sampai di paragraf warattabahu bil fa'i fi qawli fa idza kabbara fakabbiru. Baik, kita perhatikan di pembahasan hadis yang terakhir, itu hadis yang ke-73. Kemarin dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW suatu saat beliau sholat di rumahnya karena dalam kondisi sakit, sehingga beliau sholat dengan keadaan duduk. Kemudian orang-orang mereka sholat di belakang beliau sambil berdiri. Nabi Muhammad kemudian beliau mengisyaratkan agar mereka duduk. Setelah selesai sholatnya, beliau kemudian mengatakan begini, innama ju'il imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu ada ataupun dijadikan seorang untuk menjadi seorang imam itu agar diikutin. Fa idza raka'a, di saat imamnya dia ruku', farka'u, maka kalian ruku'-ruku'lah. Wa idza rafa'a farfa'u, di saat imamnya itu dia bangun, bangkit mungkin dari ruku', bangkit dari sujud, maka farfa'u, kalian juga bangkitlah. Bangkit dari ruku', maka kalian bangkitlah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, di saat imamnya dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian ucapkan rabbana walakal hamdu. Ini kemarin sudah kita bahas tentang masalah apakah kesunahannya itu di saat imamnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah, apakah makmumnya juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tayyib. Di paragraf yang berkaitan tentang masalah fa di sini, warattabahu bil fa'i fi qawli fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Ini beliau membahas tentang adanya fa yang ada dalam hadis tersebut. Nabi Muhammad beliau mengatakan fa idza kabbara fakabbiru. Di saat imamnya itu dia bertakbir, fakabbiru, kalian bertakbirlah. Di situ kata fakabbiru ada huruf fa-nya. Ini fa kata beliau, kita perhatikan. Ini fa-nya disebut sebagai fa ta'qib. Tertib ma'at ta'qib. Tertib artinya berurutan. Setelah imam itu dia misalnya masalah bertakbir, maka kemudian diikuti oleh makmumnya. Pertanyaannya, kalau misalnya begini, imamnya itu dia bertakbir Allahu Akbar, kemudian selang 2 menit, 3 menit, makmumnya kemudian dia bertakbir. Apakah ini dilaksanakan secara tertib berurutan ataukah tidak? Maka jawabannya adalah iya, berurutan. Cuman masalah fa di sini ini adalah fa tertib ma'a ta'qib. Artinya setelah imam itu dia melaksanakan suatu gerakan ataupun suatu rukun dalam sholat, maka setelah imamnya itu dia sampai ke tempat tujuannya ataupun dia selesai, langsung diikuti oleh makmumnya. Ini arti fa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Fa idza kabbara, saat imam itu dia bertakbir, fakabbiru, kalian bertakbirlah. Artinya begini, Allahu Akbar, langsung diikuti oleh makmumnya. Jangan tunggulah lama, jangan pisahlah lama. Wa idza raka'a, di saat imamnya ini dia telah ruku', Allahu Akbar, kemudian dia ruku' sampai tempat tujuannya, langsung diikuti oleh makmum. Jangan selang lama. Ay la yasbiquhu,
Artinya makmumnya dia ini nggak boleh untuk mendahului imamnya. Nggak boleh untuk mendahului imamnya. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW beliau menggunakan suatu ungkapan fa'idha rafa'a atau wa'idha raka'a farka'u. Di saat imamnya itu dia rukuk, farka'u, kalian rukuklah. Artinya nggak boleh untuk mendahului imam. Setelah imam dia rukuk baru kemudian rukuk. Setelah imam bertakbir baru kemudian bertakbir. Wala yata'akhkharu anhu, dan enggak boleh untuk melambatkan diri ataupun enggak boleh untuk mengakhirkan, artinya enggak boleh untuk ada selang lama antara gerakan imam dengan gerakan makmumnya. Karena kenapa? Li'annal fa'a, karena fa' di sini ini tufidu tartib wa ta'qib. Karena fa di situ itu berfaedah tertib ma'at ta'qib. Tertib artinya urut, ta'qib artinya tidak ada selang yang lama. Tidak durasi lama setelah gerakan imam kemudian langsung ikuti gerakan makmumnya. Itu yang diartikan dengan ta'qib. Ai idza wasala al-imamu ila ruku'i wa nawi min arkan. Artinya di saat imamnya itu dia telah mencapai suatu rukun, termasuk misalnya adalah ruku', wastaqarra aqibahu wastaqarra, dan juga imamnya dia telah anteng, telah jejak, telah sampai ke tempat tujuannya. Aqibahul ma'mum halan, langsung diikuti oleh makmumnya saat itu juga. Saat imam sudah misalnya rukuk begini, Allahu Akbar, imam sudah begini modelnya, langsung diikuti oleh makmumnya. Di saat imamnya Allahu Akbar untuk bangun dari rukuk, sudah dalam posisi berdiri, kemudian makmumnya juga langsung mengikutinya. Ini adalah arti dari fa yang disebut sebagai fa tertib ma'at ta'qib. Wa arkanul af'ali kulluha, jadi rukun-rukun dalam solat. Ini kan rukun dalam solat ada yang berupa suatu perbuatan, berupa suatu gerakan, ataupun bisa berupa suatu perkataan. Yang berupa gerakan ini yang disebut sebagai arkanul af'al ataupun arkanul fi'liyah. Suatu rukun yang berupa perbuatan, termasuk misalnya adalah berdiri di saat sholat, termasuk rukun dalam sholat, termasuk ruku', termasuk i'tidal, termasuk sujud ataupun yang lain sebagainya. Itu adalah al-arkanul fi'liyah ataupun arkanul af'al. Sedangkan yang berupa baca-bacaan disebut qauliyah. Kita perhatikan di sini. Wa arkanul af'ali kulliha, jadi rukun-rukun fi'il, rukun-rukun yang berupa perbuatan ataupun yang berupa suatu gerakan, yalzamul ataupun yulzimul ma'muma alla yasbiqa imamahu biha. Kalau nanti rukunnya ini adalah berupa suatu rukun yang berupa gerakan, maka itu mewajibkan semua makmum untuk tidak mendahului imam. Jadi semua gerakan-gerakan yang berupa gerakan sholat imam ini enggak boleh didahului oleh makmumnya. Karena kenapa? Rukunnya adalah berupa rukun arkanul af'al. Enggak boleh dahului oleh imam, dan juga enggak boleh dibarengi oleh imam, karena yang disebut sebagai imam itu adalah innamajul imamu liutamma bih. Imam itu adalah untuk diikuti, bukan untuk dibarengi. Bukan untuk dibarengi, bukan untuk disaingi, bukan untuk dibalap, tapi adalah untuk diikuti. Imam terlebih dahulu selesai, baru kemudian diikuti oleh makmumnya. Ammal arkanul qauliyah, adapun rukun-rukun yang berupa suatu perkataan. Katakbiri, sebagaimana bacaan takbir, berarti bacaan Allahu Akbar yang tidak ada tawar menawar sama sekali. Itu adalah di saat takbiratul ihram. Di saat takbiratul ihram, seseorang ini di saat dia berkumpul di suatu masjid, menandakan bahwa si fulan itu dia sebagai seorang imam, adalah di saat takbiratul ihramnya dia mendahului dari jamaah yang lainnya. Setelah dia bertakbir Allahu Akbar,
Baru kemudian para jamaahnya mengikatkan gerakan sholatnya pada gerakan imamnya. Imam selesai takbir baru kemudian diikuti oleh makmumnya. Ini imam dia bisa dianggap sebagai seorang imam adalah di saat takbirnya ini dia mendahului takbir dari makmumnya. Sehingga untuk masalah takbir ini dia nggak boleh dahului oleh makmumnya. Berupa takbiratul ihram. Karena kenapa? Yang menunjukkan sifatan dia itu masuk dalam sholat adalah adanya pengawalan yang berupa takbiratul ihram. Menandakan bahwa dia itu sedang sholat, baru kemudian diikuti oleh makmumnya. Untuk al-arkanul qauliyah yang semacam ini pun tidak diperbolehkan untuk mendahului imam ataupun enggak diperbolehkan untuk membarengi imamnya. Biar nanti selesai imam Allahu Akbar baru kemudian diikuti oleh makmumnya. Jangan sudah baru begini Allahu Akbar, makmumnya langsung ikut Allahu Akbar. Sehingga kadang-kadang gerakan ataupun meletakkan tangannya dia dahului oleh makmumnya. Artinya imamnya dibalap oleh makmumnya. Dan ini jelas tidak sah hukumnya. Karena kenapa? Karena posisi dari imamnya di saat dia bertakbiratul ihram itu belum selesai, belum boleh untuk untuk makmum untuk ngikuti. Ketakbir di sini sebagaimana bacaan takbir. Wa taslimi dan juga bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini adalah untuk salam yang pertama. Terlepas nanti dari apakah yang termasuk rukun dalam sholat itu adalah salam yang pertama saja ataukah salam yang kedua juga. Tetapi semua ulama sepakat untuk salam yang pertama ini adalah rukun dalam sholat. Yang di perbedaan pendapat adalah untuk salam yang kedua. Gini, salam yang pertama baru kemudian salam yang kedua. Yang semua ulama sepakat yang masuk dalam kategori rukun itu adalah salam yang pertama. Adalah salam yang pertama. Yang menandakan bahwa kita itu telah selesai dalam sholat kita ataupun seorang imam itu dia selesai dalam sholatnya adalah ditandai dengan salamnya ini imam. Sehingga di saat ada seorang makmum dia itu mengikatkan gerakannya dengan gerakan imam. Kalau memang dia itu bermakmum tunggu imam salam baru kemudian makmumnya ikut salam. Jadi yang termasuk rukun yang semua ulama sepakat itu adalah salam yang pertama. Sedangkan untuk salam yang kedua sebagian di antara ulama mengatakan ini bukan termasuk rukun tapi ini adalah termasuk di antara hal yang disunahkan. Tapi yang paling aman adalah kita itu salam saat menjadi seorang makmum setelah imam salam yang kedua. Biar nanti terlepas dari perbedaan pendapat dari kalangan para ulama yang mengatakan apakah ini salam yang kedua termasuk rukun atau bukan. La yasbiku imamahu biha. Jadi untuk rukun-rukun yang berupa rukun qauliyah sebagaimana takbir, sebagaimana bacaan salam, ini makmumnya tidak diperbolehkan untuk mendahului imamnya. Wa amma ghairuha, adapun yang lainnya ini selain apa? Selain rukun yang berupa rukun af'al. Kalau rukun af'al ini semua enggak boleh untuk mendahului imam. Kemudian rukun yang berupa rukun perkataan ini ada dua tadi itu yang enggak boleh untuk mendahului imam, yang berupa takbir dan juga bacaan salam. Sedangkan selain itu termasuk diantaranya adalah bacaan tasyahud. Ini enggak ada suatu syarat. Enggak ada suatu syarat harus setelah imamnya. Karena kenapa? Tentunya bacaan tasyahud imamnya itu baca secara sir. Sehingga untuk membuat suatu perkiraan ini sangat susah. Sehingga tidak akan disyaratkan di sini. Sehingga dimungkinkan nanti kalau misalnya imamnya itu bacaannya lambatnya bukan main, mungkin sangat sepuh, sedangkan makmumnya adalah anak-anak ataupun mungkin masih muda-muda yang sigap, yang tangkas, sehingga bacaannya pun cepat. Maka bagaimana kalau seandainya dia mendahului? Tidak jadi masalah. Wal qiraah dan juga qiraah dan juga bacaan. Ini aslinya sebagian di antara ulama mentafsil ataupun membuat suatu perincian. Perincian dari segi apa? Kalau nanti imamnya dia membaca jahar, misalnya adalah bacaan Al-Fatihah
Apakah kita itu diperbolehkan untuk mendahului bacaan imam? Tidak diperbolehkan. Karena di saat imam dia membaca, fastami'u lahu, maka perlu untuk disemak bacaan-bacaannya. Baru kemudian setelah selesai bacaannya waladhdallin amin, baru kemudian makmumnya dia itu perlu untuk baca Al-Fatihah. Kalau seandainya memang dia ngikut suatu pendapat bahwa Al-Fatihah itu wajib hukumnya bagi para ataupun orang-orang sholat, baik dia itu di saat bermakmum ataukah dia sholatnya sendirian. Itu bahasan yang lainnya. Fa innahu ma ya'tiyani bihima jami'an illa al-qira'ata idza sami'a al-ma'mum fa yusyri'u lahu al-insat. Kita perhatikan, jadi untuk bacaan tasyahud dan juga bacaan qiraah, jadi aturan bakunya, aturan standarnya itu adalah baik imam ataupun makmum mereka sama-sama membacanya, kecuali ilal qira'ata, kecuali untuk bacaan Al-Fatihah idza sami'a al-ma'mum, suatu bacaan yang oleh imamnya dibuat jahar sehingga makmumnya dia mendengar, fa yusyri'u lahu al-insat, maka disyariatkan bagi seorang makmum untuk menyimak bacaan dari imamnya. Perlu untuk menyimak bacaan dari imamnya. Wa qalu fi hadits Abi Hurairah fala takhtalifu alaihi hadza ta'kidun lil ittiba'. Kita perhatikan mana hadisnya, kita perhatikan ya ikhwah. Hadis yang ini ada hadis yang ke-72. Hadis yang ke-72. Di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan innama ju'il imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai seorang imam adalah untuk diikuti, adalah untuk dicontoh. Fala takhtalifu. Di situ ada perkataan Rasulullah SAW, fala takhtalifu. Kalian jangan menyelisihinya. Ini dalam riwayat apa? Lihat siapa? Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di hadis yang ke-72. Sedangkan yang terdapat dalam hadis yang ke-73 dari riwayat Aisyah anha tidak ada penambahan fala takhtalifu alaihi. Yang tadi ada penambahan redaksi fala takhtalifu alaihi, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di hadis yang nomor 72. Kita perhatikan penjelasan beliau. Hadza ta'kidun lil ittiba'. Jadi adanya perkataan fala takhtalifu alaihi itu adalah merupakan suatu penegasan tentang apa? Tentang masalah ittiba, tentang masalah ngikut terhadap gerakan imamnya. Walaupun toh aslinya di sebelumnya ataupun di perkataan sebelumnya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan innama ju'il imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu ada untuk diikuti. Imam itu ditunjuk sebagai seorang imam adalah untuk diikuti. Artinya bagaimana? Kalau seandainya perkataan Nabi Muhammad SAW cukup sampai di situ saja misalnya, maka sudah bisa dibilang bahwa ini makmum dia perlu untuk mengikuti gerakan imamnya. Tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan perkataan berikutnya, fala takhtalifu alaihi. Kalian jangan menyelisihinya. Kemudian dikatakan oleh al-imam ataupun Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa perkataan tersebut diucapkan Nabi Muhammad SAW adalah ta'kidun lil-ittiba', adalah untuk menegaskan tentang masalah ittiba', ngikutin gerakan imamnya. Pertanyaan berikutnya yang akan dibahas oleh beliau adalah wahal ittiba'u bil af'ali wan niyat am bil af'ali faqat. Apakah suatu ittiba'? Ini sebagian sudah kita bahas. Wal ittiba'u bil af'ali, dan termasuk pendalilan sudah kita bahas. Kita bacakan insyaallah perkataan beliau. Wal ittiba'u bil af'ali wan niyat, apakah tentang masalah ittiba', ngikuti imam itu adalah tercakup dalam gerakan imam ataukah juga termasuk masalah niat? Artinya bagaimana? Kalau jelaslah, kalau misalnya seorang imam itu dia ruku', maka makmumnya dia perlu juga untuk ikut ruku'. Di saat makmum dia tasyahud, maka di saat imamnya tasyahud, maka makmum dia juga perlu untuk tasyahud. Pertanyaannya, apakah bentuk dari gerakan ataupun bentuk dari ngikutnya makmum terhadap imam itu juga termasuk dari segi niat? Artinya begini, kalau misalnya imamnya itu dia sholat zuhur, apakah juga diwajibkan bagi makmumnya untuk berniat sholat zuhur?
Sehingga nggak sah hukumnya kalau misalnya makmumnya dia berniat untuk sholat asar. Karena kenapa? Karena perlu ada suatu ittiba dari segi niat. Itu yang akan beliau bahas di sini. Dan insya Allah ya, pertanyaannya, apakah yang disebut ittiba, ikut dalam sholat ini? Apakah hanya sebatas gerakan, ataukah juga termasuk masalah niat juga harus ittiba? Kita perhatikan. Ammal af'alu, adapun perbuatan-perbuatan ataupun gerakan-gerakan dalam sholat, falittiba'u fiha wajibun bil ittifaq. Maka ittiba di sini di dalam masalah al-af'al, masalah gerakan ini adalah hukumnya wajib bil ittifaq dengan kesepakatan para ulama. Artinya semua ulama sepakat bahwa mengikuti gerakan imam itu hukumnya adalah wajib. Untuk masalah kunut kemarin yang imam kunut, kemudian apakah makmumnya kunut telah kita bahas 2 kali pertemuan. Wa amman niyatu, kita perhatikan. Adapun masalah niat, fakhtulifa, maka para ulama berbeda pendapat di sini, diperselisihkan. Apakah ini masalah niat ini juga harus sama antara niat imam sama niat makmumnya? Kalau imamnya dia sholat zuhur, apakah diharuskan yang boleh untuk menjadi makmum itu juga harus berniat sholat zuhur? Apakah boleh berniat sholat yang lainnya? Fakhtulifa, kata beliau, ini diperselisihkan. Fima idza tamma muftaridun bimutanaffilin hal yasihhu am la? Kata beliau di sini, tentang masalah apa? Tentang orang yang sholat wajib. Apakah dia ini boleh untuk bermakmum dengan orang yang sholat sunnah? Berarti hal yasihu amla. Apakah ini hukumnya sah ataukah tidak? Ini kenapa kok dibahas pertanyaan ini? Karena di saat imamnya itu dia sholat zuhur, sholat wajib, kemudian ataupun makmumnya kemudian dia sholat sunnah, otomatis niat mereka itu berbeda. Sedangkan Nabi Muhammad beliau nyuruh, fala takhtalifu alaih, kalian jangan nyelisih. Apakah penyelisihan tersebut juga termasuk dalam larangan dalam niat? Artinya kalau misalnya imam ini sholat zuhur, apakah harus sholat zuhur juga ataukah tidak makmumnya? Kata beliau di sini, hal yasih amla, apakah hukumnya sah tentang masalah sholatnya orang yang sholat wajib, apakah boleh bermakmum dengan orang yang sholat sunnah ataupun sebaliknya? Yang semacam ini sah ataukah tidak? Kata beliau, ala qaulain, ini terdapat 2 qaul ataupun 2 pendapat. Yang pertama, as-sahihu jawazu dzalika. Yang sahih adalah kebolehan hal tersebut. Berarti tidak disyaratkan, menurut qaul yang sahih, qaul yang benar di sini, tidak disyaratkan tentang adanya kesesuaian ataupun mutaba'ah atau ittiba'nya seorang makmum terhadap imamnya dalam ruang lingkup niat. Sehingga boleh orang yang sholat wajib boleh bermakmum dengan orang yang sholat sunnah, ataupun orang yang sholat sunnah dia boleh juga bermakmum dengan orang yang sholat wajib. Dasarnya bali anna Mu'adzan, ini kemarin juga sudah kita sampaikan, li anna Mu'adzan, karena sungguhnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kanu yusalli ma'a Rasulullah, beliau sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah, untuk sholat isya. Thumma yadhhabu ila qaumihi, kemudian beliau pergi menemui kaumnya, artinya pulang kampung. Allahu alam jaraknya berapa enggak disebutkan. Fa yusalli bihim, berhubung kemungkinan ini beliau adalah sebagai pemimpin kaumnya, sehingga beliau juga yang ditunjuk sebagai seorang imam, sebagai imamnya. Padahal sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau telah sholat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah pulang ternyata beliau dijadikan sebagai imam lagi. Untuk sholat apa? Untuk sholat isya. Bukan untuk sholat yang lainnya, tapi untuk sholat isya, berarti 4 rakaat lagi.
Wa Rasulullah SAW ya'lam bidzalika wa lam yunkir alaih. Nabi Muhammad SAW beliau mengetahui hal ini, tetapi Nabi Muhammad SAW beliau tidak mengingkarinya. Artinya bahwa di saat Nabi Muhammad beliau tidak mengingkari suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh para sahabat di zaman beliau, itu menandakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang legal dalam syariat agama Islam. Berarti boleh di saat ada orang sholat wajib, ada orang sholat sunnah, kemudian dimakmumi oleh orang yang sholat wajib. Ustaz, bukankah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau sholat isya lagi, kok dibilang sholat sunnah? Kita perhatikan di sebagian di antara riwayat bahwa di saat ada orang itu dia sholat wajib untuk gelombang yang pertama, kemudian dia sholat ataupun mensolati sholat yang sama di gelombang yang kedua, maka sholat yang kedua ini adalah nafilah sebagai sholat sunnah. Kenapa kok disebut sebagai nafilah? Karena yang wajib telah dia jalankan di gelombang yang pertama, sehingga di saat ada pengulangan sholat yang sama di gelombang yang kedua, isya diulang isya lagi, maghrib diulang maghrib lagi, maka yang kedua disebut sebagai sholat sunnah. Beliau sholat sunnah, sedangkan kaumnya mereka sholat wajib. Dan Nabi Muhammad SAW beliau tidak mengingkarinya, sehingga diartikan oleh para ulama bahwa ketidakpengingkaran Nabi Muhammad SAW itu menandakan bahwa beliau setuju ataupun tidak melarangnya. Berarti di saat beliau tidak melarangnya, otomatis perbuatan yang dilaksanakan ataupun cara yang diperbuat oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bukan sesuatu yang mungkar. Oleh karena itu Nabi Muhammad beliau membiarkannya. Sehingga disimpulkan dalam qaul yang sahih oleh para ulama bahwa orang yang sholat sunnah boleh bermakmum pada orang yang sholat wajib, ataupun orang yang sholat wajib boleh bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Dasarnya apa yang kemarin telah kita sampaikan adalah ada orang yang datang setelah Nabi Muhammad beliau sholat berjamaah bersama para sahabat. Orang yang datang, dia datang sendirian, nggak ada teman untuk berjamaah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatasodaq ala hadha kama qala sallallahu. Beliau bicara, siapa yang mau bersedekah terhadap orang ini? Orang ini dia sedang memulai solatnya. Sedangkan para sahabat mereka telah selesai solat wajib bersama Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Muhammad beliau menawarkan suatu peluang untuk bersedekah terhadap orang tersebut, akhirnya sebagian di antara sahabat menjadi makmum dari orang itu. Artinya orang tersebut dia sholat wajib, sedangkan sahabat yang sholat kedua kali adalah sholat sunnah. Dan ini pun hadisnya adalah hadis yang sahih. Sehingga disimpulkan menurut qaul yang sahih adalah orang yang sholat wajib boleh menjadi makmum dari orang yang sholat sunnah, ataupun orang yang sholat sunnah boleh menjadi makmum dari orang yang sholat wajib. Ini adalah qaul yang sahih. Walladzi la yujawizuna dzalika yastadilluna bihadzal hadits. Kita perhatikan sebagian di antara ulama mereka itu la yujawizuna dzalika, enggak memperbolehkan tentang masalah apa? Tentang perbedaan adanya niatnya imam sama niatnya makmum. Imam sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, ataupun imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Enggak diperbolehkan kata sebagian di antara ulama. Ini pendapat yang kedua, tapi yang sahih tadi pendapat yang memperbolehkan. Hadisnya juga hadis yang sahih. Saat ditanya, ini ulama, sebagian di antara ulama yang tidak ngebolehin orang yang sholat wajib nggak boleh bermakmum dengan orang yang sholat sunnah, ataupun sebaliknya. Dalilnya bagaimana kata beliau ini? Ya sadiluna bihadzal hadis. Mereka ini berdalil dan menggunakan hadis ini. Hadis yang mana? Hadis yang disebutkan tentang perkataan Nabi Muhammad SAW, innama ju'imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih. Tadi sebagian di antara riwayat. Imam itu adalah untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Sehingga fala takhtalifu alaih, kalian jangan selisihi imam. Di saat makmumnya dia sholat sunnah, imamnya dia sholat wajib, otomatis makmum ini nyelisihi niatnya imam, sehingga dianggap ini enggak sah hukumnya, enggak diperbolehkan. Menurut siapa? Menurut sebagian di antara ulama. Ini adalah pendapat yang kedua. Kata beliau, ini kita perhatikan, ini counter dari Syekh Sa'di rahimahullah tentang pendapat sebagian di antara ulama yang melarang ataupun yang tidak memperbolehkan perbedaannya suatu niat
dari seorang imam dengan niat makmumnya ataupun sebaliknya dengan menggunakan dasar dari hadis fala takhtalifu alaih tadi itu. Kata beliau, wa fil istidlali bihi fihi nazar. Kata beliau, ini pendalilannya perlu dilihat-lihat terlebih dahulu. Perlu dilihat-lihat, enggak mutlak model begitu. Kata beliau ini, li'annal murada bidzalika, karena yang dimaksudkan dengan hal tersebut tentang masalah apa? Tentang masalah ketidakbolehan untuk menyelisih imam. Itu bagaimana kata beliau? Al-ikhtilafu dzahir. Adalah suatu perbedaan yang nampak. Imamnya dia ruku', antum malah sujud. Imamnya dia tasyahud, antum malah baru ruku'. Ini perbedaannya sangat mencolok, ikhtilafu dzahir. Suatu perbedaan yang sangat yang lahiriah. Sedangkan untuk masalah niat adalah yang ada dalam hati, dalam hati. Wali annahum aidha ittafaqu ala jawaz al-ikhtilaf fi ba'd as-suwar. Fattafaqu ala jawaz imamat al-muftarib bil mutanab bin rafil wa laysa baina farq. Kemudian kita perhatikan, fasahih kata beliau tadi ini menegaskan dari penukilan yang pertama, jawazul ikhtilaf bin niyah. Jadi kebolehan adanya ikhtilaf ataupun perbedaan dari sisi niatnya imam dengan niatnya makmumnya. Fayajuzu imamatul muftarid bil mutanaffil, sehingga diperbolehkan pengimamahannya ataupun imam menjadi imamnya. Orang yang sholat wajib boleh menjadi imam dari orang yang sholat sunnah ataupun sebaliknya. Wa tajuzu imamatus sabi bil babil balik, begitupun diperbolehkan. Tentang masalah apa ini pembahasan yang lain. Tentang menjadi imamnya ataupun seorang bocah yang dia itu menjadi imam dari seorang makmum yang balik. Sebagaimana kemarin Umar ibn Abi Salamah, di saat sehabis kaumnya mereka pulang dari Nabi Muhammad SAW, mereka semua diajari cara-cara sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menyuruh li'ummakum aqra'ukum, kama qala wasallam. Hendaknya yang menjadi imam itu adalah orang yang paling qari di antara kalian. Saat kaum dari sahabat Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu, mereka pulang, kondisi mereka tidak ada yang paling qari saat itu. Yang paling bisa baca Al-Quran siapa? Yang paling fasih baca Al-Qurannya atau yang paling banyak hafalannya adalah Amr bin Abi Salamah. Masalahnya beliau baru usia 6 tahun ataupun usia 7 tahun. Berhubung para sahabat mereka menerima perintah Nabi Muhammad SAW yang menjadi imam itu adalah yang paling qari dari kalian. Sehingga ini seorang bocah, seorang bocil yang baru usia 6 tahun dijadikan sebagai seorang imam. Sedangkan para makmumnya adalah orang-orang yang balik. Ini pun telah kita bahas. Wa aqsuhu, begitu pun sebaliknya, sangat diperbolehkan tentunya, dan itu adalah hukum asalnya. Balik, orang yang balik dia menjadi menjadi imam dari orang yang masih bocah ataupun balik dengan balik. Ka musafatihi, sebagaimana pula ini seorang yang sobi ini dia boleh untuk berbaris ataupun masuk ke dalam shaf walaupun toh mereka ini belum balik. Tapi kemarin kita perhatikan adalah ini menyangkut masalah tamyiznya orang ataupun anak tersebut atau tidak. Kalau belum bisa untuk diatur, maka lebih baik dia jangan dulu untuk sholat serius di masjid. Untuk sholat serius bagaimana? Berbareng sholat dengan orang-orang dewasa. Baik, kita perhatikan dasarnya apa kemarin? Dasarnya adalah di saat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sabi Mu'abbas yang beliau nginep di rumah bibi beliau yang bernama Maimunah. Nabi Muhammad beliau di sana dan sahabat Abbas radhiyallahu anhu beliau masih kecil dan beliau melihat bagaimana cara salatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat itu Nabi Muhammad beliau salat, kemudian sahabat Ibnu Abbas beliau ikut salat, kemudian juga ada satu anak yatim. Ini juga belum balik anak yatim ini, ikut berbaris bersama sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baru kemudian bagian belakang adalah bibi beliau. Wa tajuzu imamatu man yusalli adh-dhuhra biman yusalli al-'asra aw al-'isya'a idza lam takhtalif af'aluhuma. Kita perhatikan. Diperbolehkan pula tentang masalah apa? Tentang masalah imamnya
ataupun kalau seorang itu dia sholat untuk sholat zuhur, kemudian dia menjadi seorang imam, dia kemudian diikuti oleh seorang makmum sholat asar, ataupun sebaliknya, orang yang sholat asar dia menjadi imam dari orang yang sholat zuhur, itu pun diperbolehkan, ataupun bahkan isya, orang ataupun imamnya dia sholat zuhur, sedangkan makmumnya dia sholat isya, diperbolehkan. Loh, kok bisa Ustadz? Iya, karena mungkin waktunya aslinya adalah waktu pelaksanaan sholat zuhur, cuman makmumnya dia qadha sholat isya kemarin, berarti bukan sama-sama ada. Berarti di sini ada dua permasalahan di sini. Permasalahan yang pertama adalah bedanya niatnya imam yang sebelumnya dia sholat zuhur, sedangkan makmumnya dia sholat isya, itu yang pertama. Yang kedua adalah imamnya dia sholat adaan, sedangkan makmumnya dia sholat qadaan. Ternyata pun nggak jadi permasalahan. Idza lam takhtalif af'aluhuma, asalkan nanti rukun-rukun yang berupa fi'liyah ini tidak berbeda. Berarti nanti bersifat umum, lain kalau nanti gerakan berbeda. Imamnya dia sholat jenazah, makmumnya dia sholat zuhur. Saat imamnya dia assalamualaikum untuk takbir yang keempat, makmumnya dia langsung ruku'. Karena kenapa? Karena dia sholat zuhur. Berarti gerakannya berbeda, dan itu enggak diperbolehkan. Insyaallah ya. Atau misalnya sholat istisqa, sholat gerhana, yang imamnya misalnya menerapkan 2 kali setiap rakaat 2 kali ruku'. Ini pun nanti nggak boleh, nanti makmumnya dia sholat zuhur ataupun sholat yang biasa, yang normal. Kenapa? Karena gerakannya berbeda. Kemudian di poin berikutnya kita perhatikan, wa qauluhu, perkataan Nabi Muhammad SAW, wa idza shalla jalisan, di saat imamnya ini dia sholat dalam keadaan duduk, maka bagaimana? Maka fasallu julusan ajma'un, maka kalian duduklah semuanya. Kalian sholat sambil duduk semuanya. Ini adalah berarti hadis yang ada dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yang ada di hadis ke-73 tadi itu. Nabi Muhammad beliau sholat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi Muhammad beliau dalam kondisi sakit, tidak bisa berdiri, sehingga beliau sholat dalam kondisi duduk. Para sahabat saat itu mereka berdiri sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian oleh Nabi Muhammad SAW mereka semua disuruh untuk duduk. Sehingga sebagian di antara riwayat pula bahwa keadaan duduknya seorang pemimpin, kemudian makmumnya dia dalam kondisi berdiri, ini sebagaimana raja-raja Persia ataupun para penguasa di zaman tersebut, yang rajanya duduk, kemudian para penggawanya, para pengawalnya mereka dalam kondisi berdiri. Dan Nabi Muhammad SAW beliau nyelisih hal tersebut, sehingga di saat imamnya duduk maka makmum nanti perlu untuk ikut duduk. Masalah ini ya ikhwas sekalian, tentunya adalah ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah apa. Apakah memang di saat imamnya itu dia duduk, maka nanti makmumnya perlu untuk duduk, karena sebagian di antara riwayat makmumnya berdiri sebagian di antara riwayat, sehingga sebagian di antara ulama ada yang mengambil hadis ini dijadikan sebagai suatu pegangan untuk mengatakan bahwa perlu duduknya makmum di saat imamnya dia juga dalam kondisi duduk. Sebagian di antara ulama yang lainnya tetap berhubung makmumnya ini dia masih normal semuanya, tidak ada yang sakit, sedangkan imamnya sendiri yang sakit, sehingga dia tidak bisa berdiri. Oleh karena itu makmumnya dia tetap berdiri, sedangkan imamnya dia duduk. Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sehingga sebagian di antara ulama termasuk pula dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apa itu?
menyarankan terlebih dahulu kalau imamnya nggak bisa berdiri, imam rotibnya nggak bisa berdiri karena sakit parah, udah nyari pengganti, nyari pengganti yang lainnya biar nggak dipusingkan masalah perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah yang membolehkan sama yang nggak bolehkan. Selesai urusan, sehingga nanti imamnya berdiri karena imam pengganti, imam badalnya, kemudian makmumnya juga berdiri selesai urusan, sehingga nggak dipusingkan apakah diperbolehkan ataukah tidak di saat imamnya duduk kemudian makmumnya semua pada berdiri. Sedangkan sebagian di antara ulama yang lainnya adalah menerapkan hadis ini, termasuk diantaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sehingga di saat imamnya misalnya itu dia duduk karena sakit parah nggak bisa berdiri, maka nanti makmumnya perlu untuk duduk pula. Yang tadi kita sampaikan tadi ini adalah tentang masalah keadaan berbedanya seorang imam dengan para jamaah semuanya dalam segi duduk ataukah dalam segi berdirinya. Nanti untuk poin yang terakhir ini nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Nanti sehabis Isya insyaallah kita sambung beberapa waktu untuk sesi tanya jawab insyaallah. Tadi sengaja kita bacakan agak banyak penjelasan karena sebagian besar telah kita bahas beserta dengan dalil-dalilnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Semoga menambah wawasan kita semua insyaallah. Nanti di pertemuan berikutnya kita ulang lagi poin yang terakhir ini insyaallah. Untuk sesi yang pertama kita tutup dengan doa kaful majlis. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.